Hai, kembali lagi di Asal Mangap Horor. Ahai, ahai. Sebuah konten yang akan mengupas kisah-kisah horor dengan pembawaan bahasa yang cerdas dan mudah dimengerti, yang tentunya akan merekonstruksi, mengeliminasi titik jenuh di otak Anda. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah ojol mendapat orderan gaib. Konon ada seorang ojol yang mendapat orderan gaib hingga hampir menabrak tukang cilok. Selamat datang Mr. Baron. Beliau ini seorang tukang ojol. Oh ya, apa benar Anda pernah mengalami gangguan gaib? Ya, benar sekali. Gangguan gaibnya bisa diceritakan? Bisa. Jadi waktu itu saya Stop. Oke, kita akan mulai ceritanya. Jadi waktu itu sekitar jam 10 malam ya. Ya, saya biasanya kan duduk di pinggir jalan sambil mainan HP ya. Sambil nunggu orderan masuk. Tiba-tiba di heningnya malam ada suara bang. Wah, otomatis dong saya kaget. Lah kan waktu itu saya benar-benar sendirian ya. Setelah saya mendengar suara itu, saya otomatis lihat sekeliling, nggak ada orang. Terus kelanjutan suara hantunya itu gimana? Nah, ternyata itu bukan suara hantu. Itu suara HP saya. Loh, kok bisa suara HP ada suara bang. Wah, itu gimana itu? Ya, saya sengaja pasang suara itu ya, biar keren. Nah, setelah saya nunggu 1 jaman ya di situ, tiba-tiba ada orderan masuk. Ting, 1. Nah, ini yang aneh. Biasanya kan orderan ada nama sama alamatnya. Tapi ini cuma alamatnya doang. Namanya itu nggak ada. Nah, saya itu sempat berpikir ya di situ. Apa mungkin orang iseng yang mau isengin ojol ya gitu. Nah, saat saya sedang berpikir waktu itu kan ya, tiba-tiba ada orderan satu lagi masuk. Ting. Terus juga itu alamatnya sama dengan yang awal dan juga tanpa nama. Setelah itu saya berpikir lagi ya, apa mungkin itu orderan darurat yang orang sedang membutuhkan sekali ya gitu. Nah, setelah itu saya langsung menuju ke tempat yang tertera itu di alamat orderan. Dan di tengah perjalanan ada satu hal yang membuat saya kaget. Kaget kenapa? Saking terburu-burunya saya sampai lupa motor saya ketinggalan. Saya otomatis dong lari mengambil motor saya. Singkat cerita, saya sampai di alamat tersebut. Dan benar saja, di tempat itu ada rumah yang lumayan mewah lah. Bupak, sambil saya mengetok pintu. Loh, kok bupak? Apa itu bupak? Kan saya nggak tahu di rumah tersebut laki-laki atau perempuan ke laki-lakian, atau laki-laki ke perempuanan. Kan saya nggak tahu ya mas. Di orderan tersebut kan nggak ada namanya, kosong. Oh ya juga ya. Nah, selang beberapa detik itu ya, muncul maaf. Itu keluar ya dari dalam rumah seorang wanita. Oh, apa itu hantunya? Sabar, saya belum selesai cerita loh. Mas bisa ngantar kan? Ucap wanita itu. Terus saya menjawab, bisa mbak. Karena saya penasaran kenapa si mbaknya
di orderan itu nggak ada namanya. Saya cobalah itu bertanya ke mbaknya, Mbak, kenapa di orderan nggak ada namanya? Saya kaget loh. Nah, wanita itu menjawab, Nama saya susah, Mas. Gak bisa ditulis. Kok bisa sih sesusah itu menulis nama? karena rasa penasaran saya sangat tinggi ya Mas. Saya bertanya ke mbaknya, Mbak, namanya siapa? Itu nama saya Mas. Nah, di situ saya kaget dong. Masa sih Mbak namanya? Apa tadi namanya? Oh, unik juga ya namanya ya. Pantesan nggak bisa ditulis. Singkat cerita, si mbaknya apa ya namanya itu? Yang berjalan bareng. Oh, menuntun. Ya, menuntun gadis kecil. Terus dia bilang, Mas, bisa tolong anterin ponakan saya? ternyata dia mengorder saya buat nganterin ponakannya. Itu nganterinnya itu kemana? Ya ke rumah ponakannya lah. Iya, maksudnya kemana? Awalnya saya terlalu asing ya dengan alamat yang diberikan simbanya. Tapi simbanya itu bilang, katanya si ponakannya itu tahu alamatnya. Jadi saya itu disuruh ngikutin arahannya aja. Ini disingkat lagi aja ya. Soalnya terlalu panjang. Kayak janji-janji para caleg. Nah, di tengah perjalanan, tiba-tiba saya ngerasa, kenapa motor saya jadi berat loh Mas. Padahal kan yang saya bawa itu gadis kecil. Ya sekitar beratnya itu 30-an lah ya Mas. Tapi itu yang saya bawa itu rasanya kayak bawa dosa. Berat banget. Sampai ban motor saya itu melenet. Karena rasa penasaran saya yang sangat tinggi ya Mas. Itu saya menengok ke belakang. Buset. Saya kaget dong. Terus saya turun dari motor. Standar motor. Terus saya lari. Loh, kok malah lari? Ternyata gadis kecil yang saya bawa itu berubah jadi hantu Mas. Hah? Mukanya hancur Mas. Kayak kon Mas. Ini serem banget. Nah, kenapa masnya mana lari? Nggak ditendang aja itu hantunya. Saya lari itu karena saya kebelet ngising. Oh, kirain karena takut. Oh, saya nggak takut hantu Mas. Setelah saya selesai ngising, saya balik lagi ke motor saya. Saya kaget dong. Kenapa gadis yang berubah jadi hantu itu sudah nggak ada di motor saya? Masnya nggak coba nyari hantunya ada di mana? Ya saya coba nyari dong Mas. Kesana kesini. Tapi hantunya itu nggak ketemu. Tapi pas saya nengok ke bawah, ke kaki saya ya Mas, ternyata hantunya nempel di sini Mas. Kok bisa? Ternyata pas saya lari dari motor itu ya kan Mas, bajunya si hantu itu nyangkut di kaki saya. Otomatis dong dia ikut saya ngising. Berarti hantunya itu mencium kuning-kuning punya Mas dong. Kalau itu ya udah pastilah Mas. Malahan ada yang nempel kuning-kuningnya ke hantu itu. Nah, pas Mas tahu hantunya itu ada di kaki, reaksi Mas itu gimana? Reaksi saya kayak gitu Mas, karena kaget. Setelah itu saya pingsan. Terus gimana Mas? Ya udah nggak gimana-gimana Mas. Maksudnya kelanjutan ceritanya Mas. Ya saya nggak tahu, kan saya pingsan. Jadi ceritanya sudah sampai situ saja. Ya iya, kan saya pingsan. Saya nggak tahu lagi gimana.
Oke, demikianlah cerita horor kali ini. Sampai jumpa lagi di Asal Mangap Horor berikutnya. Ahai, ahai.